Kita juga tetap melaksanakan dalam protokol kesehatan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 56 tahun 2020, kemudian juga instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021. Tentunya kita juga terus melaksanakan kegiatan-kegiatan tetap dalam protokol kesehatan. Dan sesuai dengan surat yang disampaikan kemarin oleh Bapak Sekda atas nama Bupati, melakukan penyampaian aspirasi kepada Kepolisian Resort Alor pada hari ini. Jadi mohon yang di luar juga, termasuk anggota yang melaksanakan pengamanan, kalau tetap protokol kesehatan, rekan-rekan media juga tetap dalam protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan di depan. Karena kami sejak awal pandemi menetapkan bahwa wilayah Polres adalah wilayah yang disiplin protokol kesehatan. Kami mohon kita sama-sama menghargai dan kita sama-sama tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19, dan kami harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Kapolres telah menerima kedatangan kami di sini. Kedatangan kami bukan bermaksud melakukan demonstrasi atau apa unjuk rasa, kami hanya ingin menyampaikan pernyataan sikap kami secara terbuka mendukung proses yang sementara ini tengah berlangsung di Polres Alor. Tidak bermaksud mengintervensi, tetapi ini merupakan dukungan moral kami supaya proses bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nah, pernyataan sikap kami akan disampaikan oleh Bapak Kabak Hukum. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kapolres yang terhormat bersama seluruh jajaran Kepolisian Resort Alor yang berbahagia. Izinkan kami membacakan pernyataan sikap pemerintah daerah Kabupaten Alor atas dugaan penghinaan, penistaan serta penghasutan yang dilakukan oleh Eni Anggrek SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor. Menyikapi pernyataan Saudara Eni Anggrek SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor yang telah mengeluarkan pernyataan penistaan, penghinaan dan penghasutan untuk melawan kebijakan pemerintah Kabupaten Alor dalam hal mutasi PNS melalui konferensi pers di ruang kerjanya yang termuat dalam media online Warta Alor edisi 28 Januari 2021 dengan judul "Mendadak Staf Dimutasi, Ketua DPRD Alor Tuding Ini Pemufakatan Jahat." Maka untuk menjaga kestabilan kondisi masyarakat di daerah agar tidak terprovokasi dengan pernyataan Saudara Eni Anggrek SH dan demi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Alor, pemerintah Kabupaten Alor melalui pimpinan OPD menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka kepada Bapak Kapolres Alor berkaitan dengan adanya pernyataan penghasutan dan penistaan tersebut sebagai berikut. 1. Bahwa penyampaian pernyataan sikap secara terbuka ini tidak bertujuan untuk mengintervensi kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum atas kasus penistaan, penghinaan, dan penghasutan yang dilakukan oleh Saudara Eni Anggrek SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor yang telah dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Alor dan secara pribadi Dr. Ranus Soni Oalelang selaku Sekda Alor, melainkan untuk memberi informasi dan pencerahan kepada publik bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan yang berlaku di Republik Indonesia. Karena itu masyarakat diharapkan tidak terprovokasi dengan hasutan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kedua, bahwa konferensi pers secara resmi yang dilakukan oleh Saudara Eni Anggrek SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor di ruang kerjanya yang dipublikasikan oleh media online Warta Alor adalah nyata-nyata perbuatan pidana yang perlu ditindak tegas oleh aparat penegak hukum untuk memberi pencerahan hukum bagi masyarakat Alor agar ke depan tidak terulang lagi, sehingga kasus ini menjadi prioritas penanganannya oleh aparat penegakan hukum demi keadilan di Kabupaten Alor. 3. Bahwa mutasi pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara
dalam wilayah Kabupaten Alor merupakan hak mutlak pejabat pembina kepegawaian daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pernyataan Eni Anggrek Esa yang menyatakan Stephen dimutasikan pada malam hari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD untuk dipertimbangkan merupakan pernyataan pejabat publik yang keliru dan tidak berlandaskan hukum, karena mutasi ASN tidak perlu diberitahukan untuk dipertimbangkan oleh seorang ketua DPRD Kabupaten Alor. Yang keempat, bahwa pernyataan Eni Anggrek Esa selaku ketua DPRD Alor yang telah menuduh pemerintah dalam hal bupati dan sekretaris daerah bersama jajarannya melakukan pemufakatan jahat adalah melakukan mutasi staf PNS yang menurutnya merupakan upaya melemahkan kinerja adalah suatu kesalahan besar yang dibuat oleh seorang pejabat publik yang dapat berpengaruh pada kestabilan daerah, sehingga perlu dipanggil dan diperiksa yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya serta membuktikan tuduhan tersebut jika dianggap benar. 5. Bahwa penghasutan kepada masyarakat Kabupaten Alor untuk melawan kebijakan pemerintah Kabupaten Alor dengan menyatakan, sebagai ketua DPRD Alor, saya membuat pernyataan terbuka kepada semua halayak umum untuk diketahui dan minta dukungan untuk kita lawan pemufakatan jahat ini yang secara sistematis hendak mengacaukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berwibawa yang fokus mengurusi kepentingan rakyat, merupakan sebuah bentuk hasutan yang secara nyata dan sadar serta dengan sengaja untuk memprovokasi masyarakat agar tidak mempercayai kebijakan pemerintah dan atau melawan kebijakan pemerintah Kabupaten Alor yang dapat berakibat pada lahirnya kekacauan di tengah masyarakat serta ketidakteraturan hidup. Pernyataan ini juga mengisyaratkan perlawanan terhadap pemerintah daerah, sehingga pernyataan ini sangat mengganggu sistem pemerintahan Republik Indonesia dan juga di Kabupaten Alor. Karena itu, yang bersangkutan sudah sepatutnya diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Bahwa saudara Eni Anggrek Esa selaku ketua DPRD Kabupaten Alor juga dengan sadar telah menuduh dan memfitnah sekretaris daerah Kabupaten Alor lewat pesan WhatsApp pribadi yang juga disertai dengan intimidasi dan ancaman untuk lapor ke polisi, sehingga hal ini sangat mengganggu aktivitas kerja sekretaris daerah selaku pimpinan administrasi birokrasi di Kabupaten Alor. Yang ketujuh, bahwa pernyataan saudara Eni Anggrek Esa selaku ketua DPRD Kabupaten Alor di atas sesungguhnya telah mencampuri urusan pemerintah yang bukan menjadi kewenangannya, sehingga telah membangun opini masyarakat yang berdampak pada kinerja pemerintah daerah, dan ini patut disesali, sehingga perlu disikap secara tegas untuk memberi pelajaran kepada masyarakat Alor bahwa yang sebenarnya adalah saudaranya selaku ketua DPRD Kabupaten Alor yang tidak menjalankan fungsi dengan baik dalam membangun mitra bersama eksekutif, malah menyampaikan pernyataan resmi yang tidak benar dan menuduh pemerintah serta menghasut masyarakat melawan kebijakan pemerintah. Dari uraian poin 1 sampai poin 7 di atas, kami pimpinan OPD atas nama pemerintah Kabupaten Alor sangat menyesali sikap tidak terpuji saudara Eni Anggrek Esa selaku ketua DPRD Kabupaten Alor sebagai pejabat publik di daerah yang seharusnya secara bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, malah yang bersangkutan melakukan sikap menyerang pemerintah daerah untuk merusak dan mencederai di bawah pemerintah daerah. Untuk itu secara sadar, tegas dan bertanggung jawab, kami menyampaikan pernyataan sikap kepada Bapak Kapolres Alor sebagai berikut. Yang pertama, agar memanggil dan memeriksa saudara Eni Anggrek Esa selaku ketua DPRD Kabupaten Alor untuk mempertanggungjawabkan dan membuktikan pernyataan-pernyataan sebagaimana laporan pengaduan pemerintah daerah melalui Bagian Hukum Seta Alor dan laporan pengaduan sekretaris daerah atas nama Dr. Ambus Suniowalan secara pribadi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.